Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bil ihsan ilal yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala semata yang senantiasa melimpahkan inayah dan rahmatnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tetap kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya semua yang telah memberi petunjuk kepada kebenaran dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari pembalasan. Ibu para pendengar, izinkan kami menyampaikan pada kali ini bertema Ramadan sebagai madrasah keluarga. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya tercapainya masyarakat yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, titik awalnya dari madrasah keluarga dan untuk mencapai menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Para pendengar yang berbahagia, Ramadan adalah momentum emas mendidik keluarga atau sebagai madrasah ruhiyah untuk meningkatkan ketakwaan
disiplin, dan pengendalian diri melalui ibadah bersama seperti saat sahur, saat berbuka, saat sholat tarawih berjamaah, dan tadarus Al-Quran. Suasana ini memperkuat komunikasi, kasih sayang, serta menanamkan karakter, sabar, dan kepedulian sosial pada anggota keluarga. Berikut adalah poin penting untuk menjalankan Ramadan sebagai madrasah keluarga. Yang pertama, kita harus memperhatikan pendidikan keteladanan, di mana bulan Ramadan ini dikenal sebagai bulan yang penuh berkah dan ampunan, sekaligus momentum terbaik bagi orang tua untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak sejak dini. Bulan suci ini dapat dijadikan sebagai madrasah bagi anak-anak untuk belajar Islam secara lebih mendalam melalui ibadah, kebiasaan baik, dan keteladanan orang tua. Orang tua itu memiliki peran sentral dalam membangun spiritual anak selama Ramadan. Ia menyebut pendidikan keimanan tidak cukup hanya melalui perintah, tetapi harus dibangun melalui komunikasi, keteladanan, dan pelibatan anak dalam setiap aktivitas keluarga. Perilaku religius, keteladanan orang tua juga menjadi faktor kunci. Orang tua diharapkan menjadi contoh teladan dalam menjaga sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, serta menjaga akhlak selama bulan Ramadan, sehingga anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua untuk sikap religius yang konsisten akan membentuk karakter spiritual mereka secara alami. Yang kedua, membangun komunikasi dan kebersamaan. Menunaikan puasa di bulan Ramadan diawali dengan sahur bersama keluarga dan juga berbuka puasa bersama. Sahur dan buka puasa bersama ini bisa mempererat hubungan emosional, komunikasi hangat, serta melatih kedisiplinan waktu. Misalnya memasak untuk hidangan dan juga saat menyantap hidangan. Rasa syukur atas kebersamaan ini akan mengokohkan keluarga, saling mengingatkan akan hal-hal yang membatalkan puasa dan sunnah-sunnah yang harus dihidupkan saat puasa. Akan menambah wiro berpuasa Ramadan. Pendidikan keimanan ini tidak cukup hanya melalui perintah, tetapi harus dibangun melalui komunikasi, keteladanan, dan pelibatan anak dalam setiap aktivitas keluarga. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melibatkan anak dalam pengambilan keputusan keluarga, khususnya terkait program Ramadan. Orang tua ini dianjurkan untuk mengajak anak-anak berdiskusi saat menyusun ibadah, seperti waktu tadarus, waktu mengaji, saat sholat berjamaah tepat waktu, hingga kegiatan berbagai di bulan suci Ramadan. Orang tua tidak boleh mengambil keputusan tanpa melibatkan anak-anak. Anak-anak perlu dihadirkan dalam proses pengambilan keputusan ketika kita membuat jadwal Ramadan. Komunikasikan dengan anak, dengarkan keinginan mereka agar mereka merasa memiliki dan lebih termotivasi dalam menjalankan kegiatan tersebut. Pendekatan dialogis membuat anak merasa dihargai dan dipercaya, sehingga nilai-nilai agama tidak dirasakan sebagai paksaan.
Dengan cara ini, anak akan lebih mudah menumbuhkan kesadaran beragama yang lahir dari hati, bukan sekedar karena tekanan orang tua. Yang ketiga, ini pengendalian diri dan emosi. Bulan suci Ramadan ini saatnya kita menjalankan ibadah puasa. Ini melatih menahan lapar, menahan dahaga dan amarah, sekaligus menjaga lisan, yang mendidik keluarga memiliki akhlak yang lebih baik. Bulan Ramadan selalu identik dengan bulan suci dan bersih, sehingga setiap umat Islam berlomba-lomba berbuat kebaikan selama 1 bulan penuh tanpa henti. Menjalankan bulan Ramadan bukan hanya berkaitan dengan menahan diri dari lapar dan haus, melainkan kita harus mampu untuk menahan hawa nafsu serta menahan emosi dan amarah yang bisa membuat puasa kita menjadi tidak sempurna. Ada beberapa tips cara mengendalikan diri dan emosi. Yang pertama, menjaga jarak dari mereka yang berpeluang emosi dan marah, khususnya bagi kita yang mudah terpancing emosi. Sudah seharusnya hindari orang-orang dan situasi yang berpotensi membuat kita marah pada saat menjalankan ibadah puasa. Kita bisa mencoba melakukan dengan menjaga jarak dari mereka yang kamu anggap merupakan pihak yang dapat memicu amarah kita. Dengan begitu kita lebih tenang dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Yang kedua adalah beristighfar, merupakan suatu hal yang lazim yang diucapkan oleh seluruh umat dalam kondisi apapun, seperti halnya di saat kita mengalami kondisi yang memicu emosi dan amarah karena perkataan ataupun tindakan orang lain. Maka kita bisa memperbanyak istighfar. Dengan begitu kita tetap bisa menahan diri dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Kemudian berwudu. Berwudu itu bisa menurunkan emosi dan amarah agar tenang dalam menanggapi kondisi dan orang lain yang dapat memicu sisi emosional kita. Kemudian berolahraga. Nah, ini berolahraga bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di luar. Jadi misalnya olahraganya yang ringan-ringan saja. Misalnya jalan sehat ya beberapa menit gitu ya, atau di sekitar lingkungan rumah. Nah, ini dianggap menjadi solusi untuk menahan emosi dan amarah. Yang olahraga ini menurunkan hormon stres kortisol dalam tubuh serta menggantikannya dengan hormon yang bahagia. Kemudian ikhlas dan tenang. Ini merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan saat kita mulai terpicu emosi dan amarah. Apabila kita membiarkan amarah dan emosi membendung perasaan kami, maka hal positif lain akan berkurang. Untuk itu, tanamkan pada diri kita untuk berusaha menjadi orang ikhlas dan tenang dalam kondisi apapun. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah hindari menjadi orang yang mudah berperasaan negatif. Jadi kita harus berpositif thinking. Kita sedang menjalani ibadah puasa, lalu ada misalnya teman atau sahabat yang berkata ataupun tindakannya membuat sakit hati atau marah, cukup kita hiraukan saja. Dengan begitu kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ini dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah disebutkan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kamu berpuasa,
maka janganlah berkata kotor pada hari itu, dan janganlah berbuat gaduh. Jika dimarahi oleh seseorang atau dimusuhinya, hendaklah ia berkata, saya sedang berpuasa. HR Al-Bukhari dan Muslim. Kita tentunya tidak mau puasa kita jalankan dengan sia-sia atau pahalanya berkurang hanya karena kita terbawa oleh emosi dan amarah. Untuk itu, pahami dengan baik bagaimana cara memahami pemahaman amarah dalam menjalankan ibadah puasa pada Ramadan agar ibadahmu selalu memberi manfaat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini ada beberapa kutipan bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak perilaku manusia digerakkan oleh impuls, dorongan spontan untuk marah, membalas, mengomentari atau mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Jelasnya, puasa hadir sebagai latihan sadar untuk tidak serta-merta mengikuti dorongan tersebut. Puasa ini juga mengajarkan kita bahwa tidak semua keinginan harus dituruti dan tidak semua emosi harus diluapkan. Jadi seseorang itu harus bisa menahan amarahnya saat lelah atau menahan ucapannya saat tersinggung. Ia sedang melatih regulasi diri yang sangat penting bagi kesehatan mental. Jadi pada akhirnya puasa bukan hanya soal menahan diri, tetapi tentang membangun diri. Kita tidak mampu menjaga diri dari perilaku impulsif. Kita sedang membentuk pribadi yang lebih sabar, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, ini tidak kalah pentingnya, bahwa pendidikan karakter dan sosial di keluarga kita ini di bulan Ramadan untuk pembentukan akhlak yang mulia melalui pembiasaan puasa seperti kejujuran, disiplin, kesabaran, dan empati sosial. Ramadan menjadi momentum strategis untuk menanamkan nilai kepedulian melalui berbagi takjil, melalui santunan dan bersedekah, serta memperkuat hubungan kekeluargaan, sosial, dan hidup sederhana. Pentingnya menciptakan suasana Ramadan yang menyenangkan di rumah, seperti tadi yang kami sampaikan di awal itu, berbuka puasa bersama, sahur bersama, bercerita tentang kisah-kisah Islami sebelum tidur kepada anak-anak, atau memberi petua-petua kepada anak-anak remaja, dan aktivitas sosial berbagi kepada sesama. Jadi suasananya hangat dan penuh kebersamaan. Ini tentunya akan memperkuat ikatan emosional sekaligus menanamkan nilai-nilai keimanan yang mendalam pada anak. Menjadikan Ramadan sebagai ruang belajar bersama, orang tua tidak hanya membentuk kebiasaan ibadah anak, tetapi juga menanamkan fondasi keimanan yang akan melekat hingga anak dewasa kelak. Ramadan pun menjadi momentum emas bagi keluarga untuk tumbuh spiritual dan memperkuat karakter generasi masa depan. Dan yang kelima, ini yang terakhir, internalisasi nilai agama. Jadi momen Ramadan ini adalah
momen ibadah bersama yang konsisten selama 1 bulan membentuk kebiasaan yang positif atau habituasi yang diharapkan berlanjut pasca Ramadan. Jadi tidak dilakukan bulan Ramadan saja perilaku-perilaku yang baik tadi, menjalankan ibadah, tetapi sampai pasca Ramadan bisa kita lakukan. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan. Kesaksian tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji bagi yang mampu, dan puasa Ramadan. Ini HR Al-Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Para pendengar yang kami cintai, harapan kita madrasah keluarga berlanjut pasca Ramadan. Nah, ini tentunya harus, pertama itu kita harus memperbanyak bersedekah dan berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut, paling dermawan dalam segala kebaikan, dan kelembutan beliau yang paling baik adalah saat bulan Ramadan ketika Jibril alaihissalam datang menemui beliau, dan Jibril alaihissalam datang menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran hingga Al-Quran selesai dibacakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ibadah puasa dengan iman dan senantiasa bermuhasabah. Ini yang harus betul-betul kita lakukan pasca Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh Abu Hurairah, ia berkata, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. HR Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Jadi bersama keluarga, dengan keluarga kita mengkondisikan bahwa saat berpuasa Ramadan ini dengan kesungguhan karena taat kepada Allah dan bertaubat atas segala dosa, hadirkan kembali dosa-dosa yang sudah dilakukan dan bertaubatlah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, ibadah qiyamul Ramadan dengan iman dan bermuhasabah. Ini seperti yang disampaikan HR Bukhari nomor 37 dan Muslim nomor 759 dari Abu Hurairah, barang siapa melakukan qiyam atau qiyam di dalam bulan Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih, kemudian bertaubat, memohon ampun kepada Allah, mengkondisikan semua anggota keluarga untuk melakukan dengan sebaik mungkin. Dan yang keempat, memperbanyak doa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku.
agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Berdoalah kepada Allah, mintalah hal-hal yang kita butuhkan, siapkan proposal yang mau diajukan kepada Allah, dan rencanakan doa dalam tiap waktunya, serta sesungguhnya dengan kesungguhan memohon kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian paparan kami tentang Ramadan sebagai madrasah keluarga. Semoga ini semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semua bisa menjadi peran dalam mendidik anak-anak kita sebagai kader-kader penerus kita dalam mensyiarkan ad-dinul Islam dan bisa menjadikan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.